wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk melanjutkan Bulughul Maram, bab al-mawaqit atau bab tentang mikot, dan mikot itu tempat untuk niat haji dan umrah, saya kembali mengingatkan ibu-ibu untuk menjadikan referensi buku yang ini, yang tuntunan puasa, sempat kami selalu saya bawa, dan ini yang saya selalu referensikan di semua pengajian untuk dimiliki, dibaca, dibagikan, ya, dibagikan. Ini alhamdulillah dalam beberapa hari saja sudah ribuan eksemplar yang kita keluarkan gitu kan. Termasuk kemarin waktu saya ngisi di salah satu kantor perminyakan di Jakarta ini, saya sempat bawa 1000 eksemplar, itu diambil semua sama panitianya. Karena memang manfaatnya untuk membagikan buku itu besar sekali, apalagi berhubungan dengan momen Ramadan. Satu kali ibu berkorban membeli buku seperti ini, dan satu kali orang baca, itu sampai dia meninggal ilmunya tetap ada, gitu kan? Dia akan terus amalkan, maka ini amal jariah yang besar. Saya juga sudah pernah bahasakan ibu-ibu sekalian, kalau saya sendiri dari tahun 98 sampai sekarang, gitu kan, saya belum pernah punya buku yang terbit, ya, masih dalam bentuk judul-judul dan memang sudah banyak isinya, ya, dari sampai hari ini. Berarti menandakan memang tidak mudah itu untuk menerbitkan sebuah buku. Nah, kalau sudah ada orang yang nulis seperti ini, kita bisa maksimalkan. Ada dua yang saya referensikan, ya, masalah puasa ini, dan karena puasa relevan sekali dengan masalah diterimanya doa, juga ada berdoa sesuai dengan sunnah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya masih mengajak kalau ada ibu-ibu yang mau partisipasi dengan program yang saya buat, 1000 dus kurma untuk 1000 masjid, ya, di Jakarta atau di luar Jakarta, ya. Seperti kami selalu saya iklankan, jadi satu dus isi 10 kilo kurma yang kita bagikan di setiap masjid. Kalau satu masjid itu membuka puasakan 50 orang per hari, berarti dengan satu dus kurma kita bisa sampai 10 hari, bisa membuka puasakan 10 hari, jadi 500 orang dengan 10 kilo kurma. Ini bisa ibu-ibu beli sendiri kurmanya, silahkan, mungkin di Lotte Mart, di Carrefour, terserah, pokoknya ada kurma dusan, kasih masjid dekat rumah, gitu kan, kasih masjid dekat rumah. Intinya kita targetkan membuka puasakan orang, karena kalau dengan 10 kilo kurma dan satu orang satu hari 50 orang dibuka puasakan, sementara satu orang cuma makan 2-3 butir setiap buka puasa, itu berarti bisa 10 kilo 10 hari. Berarti kita cuma butuh 3 dus saja dalam 1 bulan. Harga kurma dusan itu berkisar antara 200 sampai 500 ribu rupiah. Terserah nanti dicari di tempat manapun kan gitu. Kalau yang saya programkan, saya cari yang tengah itu sekitar 350 ribu per dusnya, gitu kan. Jadi ada kurma yang memang harganya sekitar 60 ribu per kilo, itu karena saya ambilnya banyak, targetnya sampai ratusan karton di salah satu distributor, maka dikasih harga khusus gitu, ya. Makanya ini yang saya tawarkan ke jemaah pengajian semuanya, agar mereka bisa membeli itu, atau baik membagi sendiri atau ikut partisipasi dengan saya dan teman-teman panitia yang akan membagikan. Jadi ini diantara program. Kemudian juga yang selanjutnya umroh, insya Allah yang Ramadan, termasuk fadilah besar umroh bersama haji, umroh Ramadan sama dengan haji bersama Nabi SAW. Insya Allah tanggal 10 Juli, ya, saya berangkat, dan saya sudah kasih brosurnya juga Kamis yang lalu kalau ada yang terpikir untuk umroh bersama-sama. Baik, kita masuk ke masalah bab tentang mikot. Mikot adalah tempat untuk niat haji dan umroh, dan mikot ini tempatnya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sifatnya mengelilingi jazirah Arab. Jadi siapapun yang datang dari utara, dari barat, dari timur, dari selatan jazirah Arab, maka pasti mereka akan bisa melewati mikot-mikot ini. Nanti akan kita jelaskan di hadis pertama yang menyebutkan nama-nama mikot ini dan wilayahnya.
Hadis 740 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinati Dzal Khulaifa wa li ahli Syam al-Juhfa wa li ahli Najd Karn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajja aw al-umrati wa man kana duna dhalika famin hadithi Aisyah hatta ahlu Makkah min Makkah muttafaqun alaih. Terjemahannya dulu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah menetapkan mikot untuk penduduk Madinah, sebuah tempat yang bernama Dzul Khulaifah. Penduduk Syam, Syam ini berada di utara Jazirah Arab. Ya, jadi kalau kita lihat dari Indonesia petahnya, maka Syam ini di atasnya Jazirah Arab, utaranya. Ada sebuah tempat namanya Juhfa. Penduduk Najd ada Karnul Manazil, ya. Najd ini masuk semua wilayah, ya, timur daripada Jazirah Arab. Penduduk Yaman dari selatan Jazirah Arab ada namanya Yalamlam. Yalamlam. Mikot-mikot itu untuk mereka dari negeri-negeri tersebut dan untuk mereka yang melewatinya dari negeri-negeri lain yang ingin menunaikan haji dan umroh. Adapun bagi orang-orang selain itu maka mikotnya dari tempat yang ia kehendaki, sehingga penduduk Mekah mikotnya dari Mekah. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Jazirah Arab dikelilingi dengan mikot, ada 4 mikot. Dari utara itu ada Juhfa, wilayah Syam. Dari baratnya ada Dzul Khulaifah, Madinah, ini tuh. Dari timurnya ada Karnul Manazil, Najd, dan ada dari selatannya Yalamlam. Kalau ibu-ibu lihat peta, kita akan lihat semuanya itu, ya, mengelilingi Jazirah Arab. Saya gambarkan peta Jazirah Arab dulu, ya. Ini kurang lebih peta Jazirah Arab. Afrika. Di sini ada Mesir, Tunis, Aljazair, ini Maroko. Di sini, ya, ini ada kota Madinah. Ini yang saya bahasakan dari arah timurnya, arah timur Jazirah Arab. Ini ada kota Madinah yang dikenal tadi dengan Dzul Khulaifah. Mikotnya, jadi semua orang yang dari Afrika, ini benua Afrika, ya, semua orang dari Afrika kalau mau umroh atau haji, mereka mikotnya dari Madinah. Di sini ada wilayah Syam. Syam itu ada 4 negara, ya. Kita sudah tahu ada Syria, Yordania, dan Lebanon, ada Palestina. Nah, gitu. Itu dikenal dengan negara Syam, wilayah Syam. Ini berada di utara Jazirah Arab, utaranya, atasnya, kan. Di sini ada Juhfa. Jadi semua orang yang dari utara, tentu setelah Syam ada yang tahu di sini apa? Eropa, ya. Di atas ini ada Turki, ini kurang lebih, ya, seperti ini. Di sini kan ada ini Eropa, ini benua Eropa. Di
sampai ke atas ke Amerika. Tapi jelas di atas negeri Syam ini, di sini juga ada Turki, ada Eropa. Semua yang dari situ kalau mau umroh haji lewat Juhfa tadi. Wilayah Najd, ya, yang ada Kamrul Manazil namanya. Di sini ada Iran, Rusia. Ini semua Asia ya. Ini Asia di sini kurang lebih. Jadi kurang lebihnya tuh ya. Tentu Indonesia kita ada di sini. Kemudian di sini ada Australia. Ini kurang lebih ya gambarannya. Ini di sini ada Irak, ada Iran, ada Afghanistan, ada India, ada Rusia, ada Cina, ada Thailand. Ini Asia Tenggara ke bawah. Ada Thailand, Filipina, Brunei, Indonesia, Malaysia, semuanya. Ini kalau batas Rusia, Iran, Irak, Pakistan, ini semuanya Pakistan, India, mereka melewati sebuah tempat namanya Kamrul Manazil. Mereka masuk dari arah ya, dari artinya maaf, ini arah timur ya, ini arah baratnya. Kalau dari kita Indonesia sama Asia Tenggara ya, Asia Tenggara dengan Australia, ini lewatnya bagian selatan Jazirah Arab. Ini ada Yalamlam di Yaman, ya, negeri Yaman. Lewatnya di sini. Makanya kita kalau naik pesawat itu biasanya diiklanin tuh. Kalau sudah lewat Yalamlam ini sudah dekat sekali ya. Mungkin kurang lebih 15 menit sebelum landing ke Jeddah. Itu diiklanin nanti. Kalau pesawat Saudia pasti disampaikan bahwasanya sekarang sudah mikot, di layar TV-nya semua ditulis ya, gitu. 15 menit lagi, 6 menit lagi, 7 menit lagi ya, gitu. Maka akan disampaikan kurang lebih kalau saya lihat sih sekitar 15 menit atau 10 menit ya. Itu sebelum landing di Jeddah itu sudah lewat Yalamlam. Jadi memang dia wilayah Yaman tapi sudah dekat sekali dengan Jeddah. Ini kurang lebih mikot 4 yang melilit Jazirah Arab. Nah, kalau ada di antara kita yang kebetulan ke Mesir misalnya, ke Afrika, nanti dia lewatnya ya, wilayah Madinah, mikotnya, gitu kan? Kalau ada orang yang kebetulan lagi dari Eropa masuk haji ke umroh, lewatnya dari Syam, Juhfa. Umumnya juga sekarang jalur pesawat melewati tempat-tempat ini. Ya, kalau mau masuk ke Mekah atau mau masuk ke Jazirah Arab. Ini tadi yang dijelaskan di dalam hadis yang pertama berhubungan dengan masalah mikot. Pelajaran pertama adalah mikot-mikot yang telah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan 4 nama: Dzulhulaifa di Madinah, Juhfa di Syam, Karnu Manazil di Najd, ya, dan Yalamlam di Yaman. Pelajaran kedua, siapapun yang ingin haji dan umroh wajib untuk niat di mikot. Kalau ada orang yang melewati mikot belum sempat niat, maka dia harus ya mengulanginya. Harus niat, wajib, itu rukun. Sudah pernah saya sebutkan di awal bahasan kita masalah haji dan umroh, ada 5 rukun umroh dan 6 rukun haji. Masih ingat ya? Yang pertama niat, yang kedua ihram, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Ini 5 rukun umroh. Artinya tanpa ini umrohnya nggak sah. Kalau haji itu ditambah dengan 1 poin, ya, ukuf di Arafah. Ini rukun. Sisanya itu tinggal kewajiban atau sunnah haji dan umroh. Berarti niat itu poin pertama dari rukun dan itu harus di mikot. Itu harus di mikot, ya. Ada sebagian pendapat dari
ulama Mesir yang mengatakan boleh orang bermikot dari Jeddah. Kalau orang dari Indonesia, ini keliru ya. Ini diluruskan oleh para ulama dengan sangat tegas bahwasanya ini nggak ada dalilnya, nggak ada dalil sama sekali bolehnya orang untuk mikot dari Jeddah, karena belum pernah ada penyampaian dari Nabi SAW seperti itu. Yang kita temukan seperti hadis ini sudah ditentukan tempatnya kan, nggak boleh gitu. Saya waktu bimbing haji, kebetulan berangkat bersama saya bersama-sama kebetulan dengan salah satu kiai ya dari Jawa Timur, dan mayoritas mayoritas jemaahnya memang jemaah beliau gitu kan. Waktu di atas pesawat saya belum tahu kalau beliau berpegang pada pendapat itu. Waktu di atas pesawat ternyata dia dan istrinya yang juga dipanggil nyai pada saat itu memang menuntun jemaahnya untuk ihram nanti di Jeddah. Saya nggak tahu. Jadi waktu di pesawat ternyata ada di antara jemaahnya yang bertanya kepada saya gitu. Dan memang istrinya juga belum kenal karena saya memang tiba-tiba bergabung dengan travel itu karena jumlah jemaah yang tidak cukup gitu kan, tidak banyak. Waktu saya ditanya saya bilang nanti kalau mau tiba di Jeddah, ya karena kita masuk ke Mekah duluan, mau umroh waktu itu, mau haji tamattu, maka harusnya sudah ihram di atas pesawat di mikot. Dan ini yang saya sampaikan waktu manasik di Jakarta gitu kan untuk jemaah saya. Nah ternyata mereka sudah, tapi itu tidak bisa saya sampaikan dengan pengeras suara di pesawat, jadi cuma ruang lingkup beberapa orang saja. Jemaah saya semua sudah pakai ihram pada saat di pesawat, yang lainnya ada beberapa jemaah yang ikut gitu. Semuanya ternyata mikot belum sama sekali niat pada saat lewati mikot. Pas tiba di Jeddah sibuk dengan beragam macam urusan ya, imigrasi, paspor dan segalanya, sampai mungkin di bandara itu bisa 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam, mungkin lebih lagi malah pada saat itu, yang akhirnya membuat mereka sendiri belum berihram. Saya lalu dekatin kiainya, saya tanya, maaf ya saya mau tanya, bahasa kami biasanya afwan, saya mau tanya gitu kan, ini antum pada saat lewati mikot tidak niat dan tidak pakai ihram, apa itu ada dalilnya gitu. Beliau sendiri sempat terdiam lalu mengatakan, iya sih sebenarnya harusnya kita mikot, semestinya kita harus pakai ihram. Ada pendapat memang yang mengatakan boleh dari Jeddah, tapi nggak ada dalilnya. Tapi ya sudah, kami menjalankan pendapat yang kedua. Ya sudah, saya tidak melanjutkan lagi diskusinya karena sudah terlanjur tiba di Jeddah. Tapi dia sendiri mengakui kalau perbuatannya itu salah, gitu kan? Perbuatannya itu salah, mestinya tidak boleh diikutin, mestinya. Ya. Kurang lebih seperti itu saya berikan wacana, dan ini pendapat yang saya ketahui ya. Saya bukan sedang menyalah-nyalahkan siapapun gitu kan, tapi saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Itu pelajaran kedua. Jadi tidak boleh melewati mikot tanpa niat, kecuali dasarnya kita tidak mau haji dan umroh. Seperti misalnya ada penduduk Mekah nih datang dari Indonesia, memang dia mau pulang ke rumahnya gitu kan. Dia lewatin Yalamlam tapi memang tidak mau niat umroh, nggak apa-apa. Atau mungkin ada orang kita yang bekerja di Saudi, kemudian dia pulang dari liburan dari Indonesia ke Saudi lagi kembali, dia nggak mau umroh dulu, dia lewatin mikot, nggak apa-apa. Tapi kalau kita dasarnya sudah niat umroh dari Indonesia, niat haji, ini nggak bisa lewati mikot tanpa niat, sesuai dengan dalil Bukhari Muslim yang kita sebutkan ini. Karena Nabi SAW mengatakan di sini, perhatikan di garis bawahi ya, mikot-mikot itu untuk mereka yang berada di negeri-negeri itu harus niat di situ, dan juga mereka yang melewatinya dari negeri-negeri lain yang ingin menunaikan haji dan umroh. Dari lafadz inilah, lafadz Nabi SAW ini dikatakan oleh para ulama hadis nggak bisa kalau tanpa niat melewati mikot.
Kemudian pelajaran yang ketiga, penduduk Mekah memiliki mikot, ya, khusus Mekah dan Jeddah. Ini disepakati oleh para ulama, mikot mereka adalah rumah mereka sendiri. Penduduk Mekah ya, emang dasarnya di situ tinggal, maka berarti dia boleh berihram dari rumahnya. Baik, kita masuk ke hadis yang selanjutnya 741 maaf 741. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wakkata li ahli al-Iraq zat irqin rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan miqat bagi penduduk Irak dari Zat Irq. Ya. Ini ada sebuah tempat juga namanya Zatu Irq. Nomor satu dilihat footnote-nya, Zatu Irqin dinamai juga dengan Bait Zat Irqin. Dan dinamai demikian karena pada tempat padanya terdapat irq, yaitu bukit kecil, Berarti ada tambahan di sini, tempat mikot yang kelima adalah adanya Zatu Irq, sebuah tempat yang lain. Juga nanti akan ada sebuah tempat yang lain juga di mana Nabi SAW pernah berihram dari situ, di luar kota Mekah, antara Mekah sama Jeddah. Itu juga ada nanti mikot sendiri, gitu kan. Hadis 742, wa asluhu inda Muslim min hadits Jabir radhiyallahu anhu illa anna rawahu syakka fi raf'i, atau riwayahu syakka fi raf'i. Ini semestinya bukan riwayat, rawihi. Itu tolong diganti. Jadi setelah ra itu mestinya alif dulu. Ya, alif. Waw sama alif tertukar itu. Waw sama alif tertukar. Illa anna rawihi. Jelas ya? Sudah belum diperbaikin? Ulang. Di hadis 742 saya baca kembali bahasa Arabnya, wa asluhu inda Muslimin min hadits Jabir radhiyallahu anhu illa anna, apa bacanya itu? Bisa baca nggak itu? Ya, itu yang diganti. Jadi ra, habis ra dikasih alif. Jadi waw sama alif ditukar tempatnya. Rawihi. Ada. Oh enggak, setelah waw enggak ada lagi alif. Maksudnya tertukar posisinya waw dan alif. Jadi setelah ra ada alif dulu baru dibaca panjang kan, rawihi. Enggak, itu enggak usah dibaca barisnya, Bu. Barisnya itu semua keliru. Bacanya itu illa anna rawihi syakka fi raf'i. Rawihi itu maksudnya perawinya, perawi hadis ya. Ini masih berhubungan dengan hadis sebelumnya nih. Asalnya hadis yang disebutkan tadi di nomor 741 itu ada dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, namun para perawinya ragu-ragu akan kemarfu'an hadis tersebut. Kita lihat footnote nomor 2 di bawah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Az-Zubair bahwa ia mendengar Jabir ditanya tentang orang yang melakukan ihram. Ia menjawab, saya mendengar dan saya mengira hadis ini marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ya, cuma tulisannya tadi bahasa Arab ada yang keliru. Kemudian hadis 743 juga sama, ini saling menguatkan saja bahwasanya memang ada mikot-mikot itu. Hadis 743, wa fi sahihil Bukhari anna Umar huwa alladhi waqqata dzata irqin. Jadi hadis 741, 742, 743 berdekatan. Hadis 741 tadi yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW telah menentukan sebuah tempat di Irak namanya Dzatu Irq, karena Irq itu nama sebuah gunung di sana. Itu dijelaskan di hadis 742 bahwasanya hadis ini bukan hanya diriwayatkan Abu Daud dan Nasai, tapi juga memang ada di dalam riwayat Imam Muslim, ya, tetapi melalui Jabir sahabat Nabi. Hanya saja para perawi-perawi hadisnya itu masih ragu marfu atau enggak, ya. Masih ingat kan marfu itu, ya? Langsung terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam 743 lebih dikuatkan, dikatakan dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menetapkan miqat Dzatu Irqin. Jadi hadis ini menekankan bahwasanya lebih kuat lagi yang menentukan sebenarnya untuk penduduk Irak miqat itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Umar ini salah satu dari Khulafaur Rasyidin, ya. Khulafaur Rasyidin yang memang harus atau dianjurkan kita untuk mengambil sunnahnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di." Ya, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Kemudian hadis 744, wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-masyriqi al-aqiq. Disebutkan juga, mohon maaf, itu tadi 743 masih ada footnote, ya. Ada footnote nomor 3, saya bacain dulu. Karena di situ dikatakan Umar lah yang telah menentukan Dzatu Irq untuk penduduk Irak. Footnote nomor 3, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Umar bahwa ketika Basra dan Kufah ditaklukkan, maka para penduduknya meminta kepada Umar agar menentukan mikot bagi mereka, maka beliau menentukannya dan kaum muslimin menyepakatinya. Tapi di sini kita, ya, ulama berpegang pada bolehnya mikot di situ karena Umar salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Yang kata Nabi SAW, berpeganglah pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku, gitu kan? Berarti memang termasuk boleh diambil sebagai pegangan. Kecuali kalau yang datang ulama-ulama sekarang menentukan seperti sekarang adanya tadi yang saya bilang, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh mikot dari Jeddah, misal contoh. Nah, ini tidak ada dalilnya. Tapi kalau ini Dzatu Irq yang tentukan adalah Umar radhiyallahu anhu. Baik, 744 terjemahannya, dan ini hadis terakhir dalam bab mikot, ya. Menurut riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menetapkan Al-Aqiq sebagai mikot penduduk dari timur, ya. Baik, kita akan masuk sekarang ke bab baru, bab macam-macam ihram dan caranya. Sebelum kita pindah, ada yang mau bertanya masalah mikot? Kenapa? Iya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Kalau yang umroh bersama saya biasanya memang menjelaskan dua pendapat, ya. Bolehkah orang umroh 2 kali dalam satu perjalanan? Ini sudah pernah saya rincikan, kan. Pendapat yang paling kuat, ya, pendapat yang pertama mengatakan tidak ada umroh dalam satu perjalanan 2 kali, karena belum pernah dinukil dari Nabi SAW dan para sahabat mereka umroh 2 kali dalam satu perjalanan, gitu kan.
Pendapat kedua mengatakan tidak, boleh saja, yang penting syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Keluar dari Mekah. Kalau keluar dari Mekah berarti dihitung dia sudah keluar. Yang tidak boleh kalau selesai umroh, kemudian ihram lagi dari hotel, umroh lagi, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia keluar dari Mekah berarti syarat ya untuk masuk ke Mekah lagi terbuka. Nah tadi yang dikatakan Jirana itu memang salah satu mikot yang saya lupa tekankan tadi, bahwasanya Nabi SAW pernah berihram dari situ ya, pernah berihram dari situ. Nah pendapat kedua yang mengatakan bolehnya umroh 2 kali ini, itu mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya mereka mengatakan bisa saja belum ternukil kepada kita bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat melakukan umrah 2 kali dalam satu perjalanan, itu justru karena mereka menganggap umrah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan, sehingga pada saat mereka mengulanginya pun itu sudah tidak dibahasakan, ya kan? Kalau seandainya umrah itu bukan ibadah yang dianjurkan maka jadi bid'ah dia, tapi karena umrah sangat banyak fadilahnya maka bukan mustahil, belum dinukil kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat mengulangi sampai 2 kali, gitu kan? Itu justru karena fadilahnya sudah sangat besar, masyhur di kalangan mereka, jadi nggak perlu lagi gitu. Terlebih lagi pertimbangan yang lain, dan saya pribadi ya, saya katakan saya pribadi, saya cenderung dengan pendapat kedua ini. Makanya kalau jemaah umroh saya ada yang mau umroh lagi, silahkan saja. Saya sampai tanyakan sendiri ke syekh di Masjid Nabawi gitu kan. Beliau pun mengatakan, beliau cenderung dengan pendapat pertama. Beliau mengatakan tidak ada umroh 2 kali dalam satu perjalanan gitu kan. Tapi beliau bilang, cuman orang yang umroh lagi tidak dikatakan salah dan tidak dikatakan bid'ah. Karena dasarnya umroh itu ibadah yang diperintahkan. Cuman memang dia ya khilaf aula gitu. Bahasanya begitu, maksudnya dia meninggalkan sesuatu yang lebih pantas untuk dilakukan. Ya silahkan kalau mau sekali. Tapi kan begini, pendapat kedua memberikan wacana. Kalau ada orang yang kaya, punya kelebihan harta, bisa umroh sampai berapa kali, silahkan. Tapi bagaimana kalau kasusnya ada orang tinggal di sebuah perkampungan, kita ambil contoh Indonesia misalnya, di Jawa Tengah, di gunung, dia cuma punya uang cukup umroh sekali. Misalnya 20 juta, 30 juta, sudah dikumpulkan mau umrah. Dia tidak punya uang lagi selain itu. Sementara ayah ibunya belum pernah umrah sebelumnya, sudah meninggal. Orang yang meninggal kan boleh diumrohkan, gitu kan? Boleh diumrohkan. Nah sekarang dia pada saat masuk ke Mekah dia sudah umrah buat dirinya. Ibu ayahnya belum pernah umrah, gitu kan? Atau ayahnya meninggal belum pernah umrah. Dia kalau dalam pendapat kedua dibolehkan keluar dari Mekah, masuk lagi Mekah umroh buat ibunya atau ayahnya tadi yang sudah meninggal. Ya? Enggak, itulah tadi. Jadi yang dikatakan Jirana, salah satu tempat mikot yang pernah Nabi niat di situ. Umumnya kalau travel kita biasanya mampir di situ. Biasanya mampir. Jadi itu antara Jeddah sama Mekah, gitu. Kurang lebih di jalan lama lah istilahnya, jalan lama antara Mekah sama Jeddah. Kan kalau jalan baru tuh agak besar, yang jalan lamanya. Jadi ini ada pendapat ya, ada pendapat. Kita tidak ada saling menyalahkan lah, tidak saling menyalahkan. Artinya dilihat kondisional. Kalau memang ibu merasa ada duit setiap bulan bisa umroh, silahkan saja sekali. Atau mungkin punya travel gitu kan. Tapi kalau seandainya kayak kondisi tadi orang nggak bisa umroh lagi, ibu ayahnya mungkin atau ayahnya sudah meninggal, kalau dia tidak umrohkan pada saat itu dengan keluar dari Mekah, dia tidak akan bisa memberikan umroh lagi buat ayahnya. Padahal mengumrohkan orang yang mati termasuk dibolehkan, bahkan sunnah Nabi SAW kan. Seperti dijelaskan dalam hadis Bukhari, ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, ayah saya sudah tidak bisa perjalanan lagi, udah sangat tua, ya kan? Dia tidak bisa lagi haji dan umroh, boleh nggak saya haji dan umrohkan buat dia? Kata Nabi SAW, boleh, ya kan? Boleh, berarti dibolehkan kan? Jadi kondisional, dikondisikan. Sudah Bu ya? Ada lagi yang lain?
Baik, kita jalan ya. Bab wujuhul ihram wa sifatihi. Bab macam-macam ihram dan tata caranya. Hadis pertama nomornya 745. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama hujjatil wada'. Faminna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah wa minna man ahalla bi hajj wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajji fa amma man ahalla bi umratin fa halla 'inda qudumihi wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a bainal hajji wal umrati falam yahillu hatta kana yauman nahar atau yaumun nahar, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada. Tahu wada ya? Perpisahan. Dikatakan haji wada karena itu haji pertama dan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah haji itu ditekankan di akhir hidup beliau, dan beliau kerjakan setelah pulang haji. Beliau sakit keras kemudian meninggal dunia, maka diistilahkan dengan haji wada. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di antara kami ada yang berihram untuk umroh, ada yang berihram untuk haji dan umroh, ada yang berihram untuk haji. Sedangkan Rasulullah SAW berihram untuk haji. Bagi yang berihram untuk umrah, ia boleh menanggalkan ihramnya atau tahallul sewaktu datang ke kota Mekah. Adapun bagi yang berihram untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umrah, ia tidak boleh menanggalkan ihramnya sampai pada hari raya kurban. Muttafaqun alaih. Ini terjemahan umumnya. Sebelum juga jauh saya rincikan, tolong ibu-ibu lihat di footnote nomor 1. Hal itu terjadi pada tahun 10 Hijriah, maksudnya haji wada. Kapan haji wadanya Nabi? Tahun 10 Hijriah, karena beliau meninggal di awal tahun 11 setelah pulang dari haji. Kata-kata ahalla, ihal adalah mengeraskan suara untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya, mengeraskan itu namanya ahalla. Dikatakan di sini cara-cara ihram itu ada 3, diambil daripada hadis ini. Yang pertama ifrad, di garis bawah itu ifrad. Kalau bawa stabilo maka diwarnain ifrad. Apa itu ifrad? Ihram untuk haji saja. Ini biasanya dikerjakan oleh penduduk sekitar Mekah. Jadi pada hari H biasanya ya, misal haji kan ada dari tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Ya. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Kemudian ada 9 hari Arafah dan Muzdalifah malamnya. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah yang hari dikenal dengan hari Raya Idul Adha itu di Mina. Mulai tanggal 10, 11, 12 sampai 13 itu di Mina. Maka kalau ifrad haji saja biasanya umumnya orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah yang lakukan. Sebab kalau dari Indonesia dilakukan, maka hampir sama yang dijelaskan dalam, atau seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi. Begitu tiba di Mekah, kita harus tawaf dulu, yang dikenal dengan tawaf kudum. Ya, tawaf pertama datang. Kemudian setelah itu dia tetap berihram sampai tanggal 8. Maaf, sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nggak boleh buka. Jadi kalau kayak dari Indonesia biasanya kloter terakhir pun kita itu 2 minggu sebelum haji. Berarti 2 minggu pakai ihram terus, nggak boleh buka. Maksudnya nggak boleh buka ini nggak boleh pakai baju biasa ya. Boleh ganti ihram lain boleh,
Kalau kotor misalnya, kita punya ihram sampai 34, terutama laki-laki ya, karena ihramnya tertentu. Kalau perempuan kan, ya, nggak boleh. Pokoknya hukum ihram berlaku. Hukum ihram berlaku. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut rambut, nggak boleh berhubungan biologis, nggak boleh berbicara sama pasangan halal tadi ya, dan tidak boleh berbicara yang mengundang syahwat. Ini semuanya berlaku bagi haji ifrad tadi. Makanya haji ifrad ini biasa dikerjakan oleh penduduk sekitar Mekah dan sudah dekat dengan hari hanya, sehingga tidak terlalu tersiksa gitu. Lalu dikatakan kiron, haji yang kedua nih, digarisbawahi kiron, yaitu ihram untuk haji sekaligus untuk umroh. Jadi ini niatnya haji dan umroh. Niatnya haji dulu baru umroh. Dan yang ketiga ada tamattu. Ya. Tentu ini ada arti-artinya ya. Kiron itu artinya menggabungkan. Kalau tamattu itu menikmati. Kalau tamattu dibalik, umroh dulu baru haji, umroh dan haji gitu. Ya, kiron itu digabungkan antara haji dan umroh. Jadi niatnya itu memang sudah niat haji dari awal, diikuti dengan niat umroh. Tapi kalau tamattu enggak, memang dari awal kita cuma niat umroh saja, belum niat haji. Kalau tamattu ya, umumnya jemaah kita Indonesia ini tamattu semua. Jadi kita menikmati, tamattu itu menikmati. Begitu tiba di Mekah, umroh dulu. Setelah umroh kita pakai baju biasa seperti orang-orang Mekah, mukim. Cuman ke masjid, ya aktivitas terus ibadah gitu kan. Sampai tiba tanggal 8 Zulhijjah, baru kita ihram baru lagi. Makanya di haji tamattu itu nanti akan ada kurban, akan ada sembelihan, ada haju namanya. Karena dia sempat menggunakan atau dia bertamattu, dia membuka bajunya, menikmati hari-harinya seperti masyarakat Mekah. Tamattu di sini dikatakan adalah ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, lalu ihram untuk haji di Mekah pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari tanggal 8 Zulhijjah. Yang sahih dari banyak segi adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang melakukan ihram secara qiran dan ifrad untuk menggagalkan haji mereka, untuk menggagalkan haji mereka dan melaksanakan umroh ya. Untuk yang kedua dihapus tuh, dan melaksanakan umroh bagi orang yang tidak mampu menyerahkan haji ketika ihram. Di sini mungkin dikasih titik kali, sebentar ya. Jadi sini katakan Rasulullah SAW yang sahih adalah dari banyak sisi, maksudnya sisi hadis ya. Itu situ disebut segi. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang melakukan ihram secara qiran dan ifrad untuk menggagalkan haji mereka. Ini bukan menggagalkan, maksudnya mengubah niatnya. Karena memang ada riwayat nanti di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan melakukan tamattu. Saya akan melakukan tamattu. Ya, membatalkan. Sebenarnya bukan membatalkan ya, mengganti niatnya. Mengganti niatnya ke tamattu. Dan bagi yang melaksanakan umroh, itu ada yang diganti lagi ya footnote-nya. Dan bagi yang melaksanakan umroh, itu kan di situ untuk melaksanakan umroh ya, diganti untuknya. Dan bagi yang melaksanakan umroh, itu dihapus juga kata-kata bagi yang tidak mampu, dihapus ya. Dan bagi yang melaksanakan umroh, ia harus mengeluarkan hadyu. Hadyu itu sembelihan, maksudnya yang haji tamattu. Dan bagi yang melaksanakan umroh, maksudnya umroh untuk haji tamattu ya, ia harus mengeluarkan atau
ya, membayar haji. Haji itu dalam kurung sembelihan kambing. Beliau juga mengharuskan mereka pada akhir putaran sa'i umrah untuk mencukur kepala mereka dan menjadikannya sebagai rangkaian ibadah umrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau stakbaltu min amri mastadbartu ma suktu al-hadya wala ja'altuha umratan." Seandainya urusanku yang akan datang sama seperti seandainya urusanku, ya, ini terjemahannya ya. Maksudnya kalau seandainya saya masih hidup tahun depan. Kalau seandainya saya masih hidup tahun depan. Ini dia terlalu letterlet terjemahannya. Seandainya saya masih hidup tahun depan, atau bahasanya itu kalau seandainya keadaan saya tahun depan sama dengan sekarang gitu loh. Maksudnya saya bisa haji lagi, niscaya saya tidak menyerahkan haji dan saya menjadikan serangkaian ibadahku sebagai umrah. Hadis ini secara tegas, ya, menjelaskan bahwasanya ihram tamattu lebih utama daripada qiran dan ifrad. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, adanya 3 macam haji, ifrad, tamattu dan qiran. Yang kedua, dari 3 macam haji ini yang paling afdal adalah tamattu. Umrah dulu, kemudian tahallul, dan niatnya murni hanya umrah pada saat itu, kemudian nanti pada saat tiba hari tarwiyah 8 baru niat haji. Yang ketiga, siapapun yang ingin melakukan satu dari 3 haji ini boleh saja. Hanya saja sebagian ulama menambahkan khusus untuk haji qiran ini lebih berat sedikit. Ya, ada syarat untuk bersamanya hewan kurban. Jadi ada hewan kurban juga yang dikeluarkan, ya. Kenapa? Iya, pakai. Enggak, qiran pakai, tapi syaratnya agak berat. Jadi sebagian ulama fikih mengatakan qiran itu membawa hewan sembelihannya. Nah, iya, makanya. Tapi saya jelaskan hukumnya. Jadi zaman dulu itu orang-orang kalau pergi haji dan umroh kan mereka lewat darat, naik unta, naik kuda, dan mereka tuh membawa gembalan kambingnya untuk makan di tengah jalan. Mereka sembeli, bakar, makan, gitu kan. Nah, ini lebih afdal bagi orang yang qiran. Jadi dia bawa hewannya, dia bawa hewan kurbannya, gitu kan. Ini masih ada orang yang bisa lakukan sekarang, seperti misalnya pedagang-pedagang kambing yang ada di sekitar Mekah. Mereka kan ada yang membawa kambing dagangannya ke Mina, gitu kan. Kalau mereka sambil bawa hewan sembelihannya, ya kan, hewan dagangannya itu, dan dia niat salah satu dagangan kambingnya itu sebagai sembelihan untuk haji qirannya, boleh. Tapi ini kan sangat jarang ya. Intinya ini penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Baik, kita masuk sekarang ke babul ihram wa ma yata'allaqu bihi, bab ihram dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hadis 746 an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid, muttafaqun alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW tidak berihram kecuali dari sisi masjid Dzul Khulaifah, muttafaqun alaih. Ya. Yang dimaksud sini adalah Masjid Dzul Khulaifah. Artinya Abdullah bin Umar menceritakan di sini waktu beliau sedang bersama Nabi SAW menuju ke miqat, Nabi SAW mengganti bajunya menjadi ihram dari baju biasa sehari-hari itu di Masjid Dzul Khulaifah, gitu kan. Kemudian hadis 747 wa'an Khalad bin Sa'ib an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal rawahu al-khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban.
Sebelum saya baca terjemahnya hadis ini, saya ingin titik beratkan dulu hadis sebelumnya 746. Ulama mengatakan afdolnya bagi seseorang yang punya kemampuan untuk menggunakan ihram di miqat. Afdolnya nanti tiba miqat baru ganti ihram seperti Nabi SAW kerjakan. Tapi bolehkah, pertanyaannya, kalau ada orang ihram bukan dari miqat, pakai ihramnya saja belum niat? Boleh. Misal sekarang kondisinya itu miqat kita di Dzulkhilaifah di Madinah itu kalau lagi musim umroh atau musim haji penuh sekali. Nah, pengalaman saya waktu bimbing jemaah itu pada saat mereka harus pakai ihram di miqat, maka kerepotan karena penuh, nggak ada tempat untuk ganti ihram. Maka saya selalu sarankan jemaah saya, kecuali dalam kondisi miqat lagi kosong ya, itu dari hotel di Madinah sebelum ke Mekah itu udah ganti ihram semua. Jadi udah nggak pakai baju sehari-hari gitu kan, dan sudah melaksanakan semua sunnah-sunnah ihram, potong kukunya gitu kan, cukur bulu kemaluan, bulu ketiak, itu semua, mencukur kumis bagi laki-laki, itu semua disunnahkan, mandi ya itu semua sudah dikerjakan di hotel. Kemudian semua baju yang mau dipakai untuk yang biasa dipakai sehari-hari sudah ditaruh di koper, sudah dengan ihram naik di bus, karena antara kota Madinah dengan Dzulkhilaifah ini, maksudnya antara hotel ya haram Madinah itu dengan Dzulkhilaifah dekat sekali, paling 10 menit 15 menit sudah sampai gitu kan, sebelum checkpoint keluar dari kota Madinah ke Mekah. Maka lebih mudah, sehingga jemaahnya pada saat turun di miqat itu murni hanya sekedar berniat. Itu pun kadang-kadang kalau padat saya suruh tidak usah turun lagi kalau nggak ada butuh kamar mandi, mereka tinggal langsung saja pakai ihram, langsung saja niat di bus terus jalan gitu. Kalau lagi padat miqatnya ya, karena tidak ada juga keharusan untuk sholat di situ. Orang pun kalau turun sholat itu karena murni tahiyat masjidnya, tidak ada sholat khusus di situ ya. Sholat khusus itu tidak ada. Karena kebetulan turun ada tahiyat masjid, silahkan boleh saja. Ya, bolehkah orang kalau turun di miqat, dia pakai ihram di miqat, ya kemudian dia cuma niat langsung naik bus? Boleh. Karena sholat pun tahiyat masjid itu sifatnya sunnah dan secara umum. Hadis ini kata para ulama hadis merincikan. Kenapa tadi saya katakan boleh orang pakai ihram dari hotel? Karena rincian para ulama ya, dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini melihat Nabi SAW di haji wada pada saat haji perpisahan tadi, dan memang pada saat itu Nabi SAW menggunakan ihramnya beliau di samping masjid, tapi ini menandakan sunnahnya bukan kewajibannya ya. Kita bisa bayangkan kalau ini dikatakan hukum wajib, semua berarti laki-laki perempuan harus ganti baju di miqat. Seperti apa kira-kira keadaannya gitu kan? Makanya ulama hadis lebih cenderung mengatakan ini hukumnya sunnah, dan ini pun bagi kaum laki-laki. Ya. Baik, saya bacakan terjemahan hadis 747 yang sudah saya baca bahasa Arabnya tadi dari Khalad ya, bin Ibnu Sa'ib dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku lalu memerintahkanku agar aku menyuruh sahabat-sahabatku mengeraskan suara mereka pada saat membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya sampai akhir, itu dikeraskan. Di sini kata-kata dikeraskan adalah ukurannya seperti ya jaharnya atau kerasnya orang kalau sholat berjamaah. Artinya tidak harus teriak-teriak, cukup ada suara terdengar, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, cukup terdengar. Pelajaran yang diambil daripada hadis ini adalah disunnahkan setiap ya orang yang berihram dan sudah niat mulai talbiyah, syaratnya sudah niat. Sebelum niat di miqat nggak ada perintah untuk talbiyah. Kayak di sini misalnya orang lagi di mobil, dia mau jadikan zikir talbiyah, nggak boleh, nggak ada sunnahnya. Di Madinah pun begitu, ke Mekah kalau dia tidak niat untuk ihram
tidak niat untuk umrah atau haji, maka tidak ada perintah untuk bertalbiyah. Jadi talbiyah ini hanya bagi orang yang sudah ihram dan sudah niat di mikot, baru mulai dibaca talbiyah. Juga pelajaran lain ya, disuruh keraskan suara, artinya ukurannya terdengar dan tidak boleh teriak-teriak. Karena ada hadis Bukhari yang lain di mana Nabi SAW pernah bersabda, kalau kalian menukik bertakbirlah, kalau kalian turun menuruni sebuah bukit maka bertasbihlah. Lalu ada sahabat teriak waktu kudanya lagi naik menukik, dia teriak Allahu Akbar. Nabi SAW panggil lalu berkata, jangan kau teriak-teriak, karena yang sedang kau ajak bicara, maksudnya sedang kamu zikir, ya, sebutkan namanya Allah, tidak tuli. Udah, jadi cukup jahar. Makanya ukuran sholat juga begitu kan, ukuran sholat itu adalah jahar dengan cukup terdengar suara. Pernah Nabi SAW melewati Umar lagi sholat malam dengan suara keras, lalu melewati rumah Abu Bakar dengan suara kecil sekali. Pada saat sholat subuh ketemu dengan keduanya, kata Nabi SAW kepada Umar, kenapa kau keraskan suaramu, dan kepada Abu Bakar, kenapa kau kecilkan suaramu? Dua-duanya berikan jawaban. Umar berkata, saya ingin bangunkan orang yang tidur ya Rasulullah, biarin mereka sholat tahajud juga. Ya, kata si Abu Bakar, waktu ditanya, Abu Bakar mengatakan, saya tahu ya siapa yang sedang saya ajak bicara ya Rasulullah, artinya nggak perlu ada suara saya gitu. Kata Nabi SAW kepada Umar, kecilkan suaramu ya, dan hai Abu Bakar, angkat suaramu. Maksudnya di tengah-tengah gitu kan, tidak teriak-teriak, tidak juga hilang sama sekali suaranya. Jadi seperti itu kurang lebih, ini pelajaran lain ya. Kemudian yang ketiga, dianjurkannya memperbanyak talbiyah. Dalam riwayat lain dikatakan para sahabat dan Nabi SAW pada saat bertalbiyah dan mereka tiba di Mekah, suara mereka sudah habis karena terus bertalbiyah. Hadis 748, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wagtasal, rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti pakaian untuk ihram lalu mandi. Hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi. Ini bukan lalu mandi ya, tidak usah ada bahasa lalu ya, dan mandi maksudnya. Jadi beliau mandi lalu berihram. Ini menandakan adanya sunnahnya mandi sebelum ihram. Hadis 749, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ma yalbasul muhrimu min ath-thiyab qala la yalbasul qamis wala al-amamah wala amaim wala sarawilat wala al-baranis wala al-khifaf illa ahadun la yajidu na'laini fayalbasu khuffain wal yaqta'huma asfala min al-ka'bain wala talbasu shay'an min ath-thiyabi massahu az-za'faran walal warsu, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram. Beliau bersabda, tidak boleh memakai baju. Maksudnya di sini baju dijahit ya. Otomatis baju kan terjahit. Kayak yang kita pakai ini sudah dikatakan baju karena sudah terbentuk. Surban, tutup kepala bagi laki-laki. Celana juga terjahit, celana dalam ataupun ya celana panjang. Dan ini juga bagi laki-laki, penutup kepala bagi laki-laki, dan sepatu kecuali seseorang, jadi tidak boleh pakai sepatu ya, kecuali seseorang tidak mendapati atau memiliki sandal, ia boleh menggunakan sepatu, namun hendaklah ia memotong bagian yang lebih di bawah. Maksudnya hendaklah dia memotong sehingga ya tidak menutupi mata kakinya. Itu terjemahannya. Ini keliru ya. Memotong bagian yang lebih bawah dari mata kaki. Ya. Berarti tidak ada sepatunya dong. Kalau ini terjemahannya. Karena semua yang di bawah mata kaki dipotong. Tapi terjemahan yang benar adalah memotong
bagian sepatunya hingga mata kakinya kelihatan atau terlihat. Dan jangan memakai pakaian yang diolesi dengan minyak za'faran ataupun minyak waras. Jadi ini minyak wangi. Ya, ini sebenarnya istilah minyak-minyak wangi zaman itu ya.